Kita akan memasuki bulan kitab suci. Saya kutip dari Mazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu bukan hanya tulisan. Memang seperti itulah yang dialami oleh orang-orang yang menikmati kitab suci. Mudah-mudahan ayat ini juga bisa menjadi bahan perenungan bagi kita untuk menikmati bulan kitab suci. Saya akan berbicara mengenai yang ada di kitab suci. Kaitannya dengan yang malam hari ini kita jadikan sebagai bahan belajar bersama. Saya merenungkan kisah penciptaan. Saya renungkan cara bekerjanya Allah. Ternyata kalau kita merenungkan kisah penciptaan, ada 6 yang harus dicipta, lalu ada 1 hari untuk istirahat. Lalu kemudian yang juga terjadi di sana adalah ada urutan. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Lalu yang ke-7 terakhir itu istirahat. Lalu yang juga ada di sana adalah soal waktu. Waktunya tidak 1 hari, tapi lebih dari 1 hari. Orang diajak untuk melihat waktu, tetapi tidak secara sempit. Melihatnya itu secara luas. Ada banyak hal penting yang semuanya harus mendapatkan perhatian. Tetapi kalau melihat waktunya itu hanya 1 hari, nggak mungkin. Melihat 2 hari, nggak mungkin. Melihatnya harus lebih luas. Kalau melihatnya hanya 1 hari, nggak mungkin 6-6-nya dikerjakan. Tapi kalau melihatnya lebih luas dari itu, yang penting semuanya bisa dikerjakan. Nah, dalam hidup itu sampai kapanpun kita akan berhadapan dengan ternyata ada begitu banyak yang penting dalam hidup saya. Dan semua yang penting itu, karena judulnya penting, maka memang harus diatasi semuanya. Lalu melihat waktu. Kalau melihatnya 1 hari, nggak mungkin. 2 hari, nggak mungkin. 3 hari, nggak mungkin. Kita belajar dari cara kerjanya Allah. Ada urutan, ada jumlah, tetapi waktu itu juga ada. Dan tidak hanya waktu yang sempit, tapi luas. Nah, dengan mempelajari cara bekerja Allah seperti ini, kita menjadi kebuka. Dan ini juga menjadi salah satu bukti, betullah kata pemazmur, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan juga betullah serta syukurlah bahwa Yesus mengingatkan manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kalau saya juga merenungkan dari kitab suci mengenai cara bekerja. Kalau kita membuka dan merenungkan kitab suci, memang betul kata Andri tadi, ada banyak inspirasi mengenai cara bekerja yang bisa kita timba dari Yesus. Ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan karena urutan, tetapi juga ada yang dibuang, yang nggak dikerjakan. Penyangkalan diri itu berarti kan memilih yang satu, lalu membuang yang lain. Ya Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Awalnya itu dipilih, tapi kemudian dibuang. Karena Yesus melanjutkan doanya,
Tapi kalau cawan ini memang harus saya minum, dan kalau itu memang menjadi kehendakmu ya Bapa, itulah yang terjadi. Kehendakku tidak. Singa poti apoi. Kuma. Bezrati. Shapreni mere shetashe. Tomanu alai. Lagi, ini juga hal yang konkret, hal yang juga kita hadapi. Kalau bicara mengenai senang dan tidak senang, ada. Bicara mengenai penting dan tidak penting, ada. Saya tadi ketemu dengan remaja. Sekarang ini kalau saya melihat remaja, anak yang ada dalam benak saya itu adalah soal pendidikan. Mengapa? Karena masih ajaran baru, tapi juga tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan di bidang pendidikan. Saya ingat kalau saya ngobrol dengan anak-anak mengenai belajar, dan ternyata tidak sedikit yang tidak bisa membuat skala prioritas. Yang diutamakan yang tidak penting, lalu yang penting dibuang, membuang yang penting, dan memilih yang tidak penting. Jam belajar tidak sedikit yang kemudian diisi untuk main HP, main game. Lalu belajarnya sendiri dibuang. Inilah yang sering terjadi. Mudah-mudahan pembelajaran pertama soal kitab suci itu membantu kita untuk sungguh semakin mencintai kitab suci, juga semakin menyemangati kita untuk memasuki bulan kitab suci dan menikmati betul kitab suci. Nah, lalu kaitannya dengan materi ini. Memang materi ini sebisa saya juga saya edit, lalu kemudian ada yang mengupload di YouTube. Saya membuat video pengajaran pendek-pendek. Sampai hari ini ada 191 video. Nah, yang pengajaran ini puji syukur karena yang nonton itu ada 722. Itu berarti ternyata juga tidak sedikit orang yang mau belajar. Saya tidak pernah minta orang untuk nonton. Saya kirim, mau ditonton silahkan, tidak juga silahkan. Tapi kalau melihat angka yang melihat, barangkali orang kemudian juga berbagi kepada yang lain, nonton dan kemudian berbagi. Nah, berbagi itu sebenarnya juga termasuk prioritas. Kalau kita melihat Alkitab, isinya itu hanya soal berbagi dengan segala risikonya. Allah itu berbagi. Berbaginya Allah itu dalam wujud Yesus. Yesus itu adalah wujud berbaginya Allah. Itu bukan pilihan Yesus. Yesus adalah orang yang diberi delegasi. Yesus adalah utusan. Yesus adalah pemberian Allah Bapa kepada kita. Dan Yesus menjalani hidup hanya untuk berbagi. Dan Yesus juga mengajarkan soal berbagi. Maka tidak heran kalau fokus pastoral Keuskupan Bandung seperti yang ada di banner itu, saya nggak tahu persis yang mana orang melihat dan hafal dan menghidupi. Tapi yang jelas ada kata bagus yang memang itu ditimba dari kitab suci, soal berbagi. Nah, tadi saya menikmati betul bagaimana ada semacam semangat berbagi. Berbagi tentang perjuangan. Perjuangan memasukkan pasir dan batu. Ya, untung nggak ada yang dipecah dulu lalu disambung lagi, nggak ada. Itu menjadi berarti betul ketika kita merenungkan apa yang kita lakukan. Ada seorang filosof yang berkata,
Kalau hidup itu nggak pernah direnungkan, maka memang nggak layak untuk dihidupi. Itu kata seorang filosof yang sudah mati tapi sampai sekarang masih terus dihidupi ilmu itu. Kalau hidup nggak pernah direnungkan, itu tidak layak untuk dihidupi. Maksudnya adalah bahwa ternyata yang namanya merenung itu kegiatan yang sebenarnya termasuk prioritas, termasuk penting. Permainan tadi yang kita jalani dengan senang memang akhirnya menjadi sungguh berarti kalau direnungkan, ditimba inspirasi baiknya. Sama dengan keterlibatan kita di belajar bersama menjadi fasilitator. Kalau kita nggak pernah merenung, mungkin ya pulang nggak dapat apa-apa. Ada banyak hal yang didapat dengan merenung. Hal kecil, hal sederhana sekalipun ketika direnungkan lalu memperkaya. Kitab suci ketika hanya dibaca lalu nggak direnungkan, nggak memperkaya. Padahal dia membacanya sampai 2 kali. Maka tepatlah kalau nyanyian itu berkata, sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Hanya bisa menjadi pedoman kalau tertanam dalam hati, dan hanya tertanam dalam hati kalau direnungkan. Selamat merenungkan materi kegiatan, karena saya percaya dengan itu nanti akan mendapatkan hal-hal yang baik. Semoga semakin terampil membuat prioritas seperti yang dicontohkan oleh Allah sendiri, tetapi juga yang dicontohkan oleh Yesus. Tuhan berkati. Amin.